Kenapa namanya rintik seduh? Kenapa nggak rintik sendu? Kenapa rintik? Kenapa nggak hujan? Pertanyaan yang selalu ditanya ke aku kemanapun aku pergi. Tapi beneran, pertanyaan yang sudah mulai capek ku dengar karena aku harus selalu jawab pertanyaan yang itu terus. Jadi akan aku jawab di sini sekarang, supaya yang nggak tahu jadi tahu, supaya yang tahu makin tahu, supaya aku nggak jawab pertanyaan yang itu terus. Oke. Rintik. Aku mencintai hujan. Aku sangat suka hujan. Tapi aku juga sadar bahwa hujan nggak jarang bikin kita repot dibandingkan dengan rintik yang kalau kita lagi jalan nih, terus kita kena rintik, itu pasti kita masih bisa ngelanjutin aktivitas kita yang lain. Gak kayak kalau kita kehujanan, basah kuyup dari atas sampai bawah, pasti rasanya udah males ngapa-ngapain, bawaannya mau pulang aja. Makanya aku pilih rintik. Lalu kenapa aku pasangkan dengan seduh, bukannya sendu, yang semua orang bilang, kirain selama ini namanya rintik sendu, ternyata seduh. Apa itu nggak typo, bukannya sendu? Pokoknya aku sering banget dapet komen-komen kayak gitu. Enggak, aku memang benar memilih nama seduh. Kenapa? Begini, di KBBI, seduh itu pasangannya sedan, seduh sedan, alias isakan tangis habis menangis, kayak terseguk gitu loh. Kenapa aku pasangkan dengan rintik? Kenapa jadi rintik seduh? Supaya kesedihan kalian ketika baca tulisanku bisa seperti rintik yang cepat hilang dan berlalu. Kenapa pakai nama pena? Ini sebenarnya harus dilurusin dulu. Aku sebenarnya waktu pertama kali memilih membuat nama lain selain Sana, itu untuk buat nama samaran, bukan nama pena. Karena jujur aja ketika itu masih asing dengan nama pena. Jadi aku memilih untuk buat nama samaran ketika memang saat itu aku menulis dengan lingkungan yang gak mendukung aku untuk menulis, dengan teman-teman yang merasa bahwa tulisan aku mengganggu mereka di sosial media gitu, yang membuat aku sedih karena aku dibully dengan bulian verbal yang mungkin kalau aku kasih tahu di sini akan terdengar biasa aja, tapi ketika itu sangat membuat patah hati karena aku nggak nyangka bahwa hal yang sangat membuat aku senang bisa membuat orang lain gak nyaman. Makanya aku harus cari nama baru yang ketika aku sudah pakai nama itu orang gak perlu menyuruhku berhenti menulis atau merasa keganggu, karena itu bukan Sana. Itu adalah Sana yang lain, kayak alter ego yang aku gak perlu takut untuk menjadi aku yang sebenarnya, untuk menulis apapun yang aku mau, karena itu ngerti kan, itu adalah diriku yang lain. Dan punya nama pena alias nama samaran ini membuat aku lebih bebas dalam menulis. Gak habis gimana ya, saat itu benar-benar menyakitkan sih ketika orang lain gak bisa menerima apa yang aku lakukan, padahal ketika itu niatnya baik. Tapi gak apa-apa karena berkarya memang bukan untuk nyenengin semua orang. Dapat inspirasi dari mana, Kak? Ini mau bocor-bocoran rahasia rintik seduh bahwa sebenarnya aku tuh jarang banget ngerasain apa yang aku tulis. Aku nggak tahu ini dosa besar atau kesalahan atau nggak apa-apa. Tapi gini, aku tuh sering banget dapet DM sejenis laporan. Jadi aku, untuk yang belum tahu, aku tuh hubungan dan interaksiku sama pembacaku tuh biasanya didului dengan kalimat lapor paus. Jadi mereka ngasih laporan tentang apa yang sedang mereka rasakan. Misalkan gini, aku masih inget banget, lapor paus, paus tahu kan rasanya ditikung teman sendiri? Enggak, aku nggak tahu. Terus ada lagi,
lapor Paus. Paus tahu kan rasanya ngekodein dia, ternyata dia lagi ngekodein orang lain. Paus tahu kan rasanya? Enggak tahu. Jadi kadang aku lebih kayak menuliskan apa yang membacaku rasakan, karena posisinya Rintik Seduh tuh menjadi seorang teman yang nyebelin, teman yang ketika lagi sakit hati gitu ya, tapi pasti kita punya teman jujur yang malah nyalahin kita, ngebodoh-bodohin kita, kayak ya itu salah lo deh gitu. Nah, Rintik Seduh tuh menjadi sosok teman yang seperti itu, supaya nggak buta sama kenyataan lah. Makanya sumber inspirasiku adalah lingkungan terdekat dari hidup aku, pembaca, teman, sorry ada klakson tadi, pembaca, teman, pokoknya. Jadi yang kalian baca tuh gak semuanya aku rasain, aku bahkan gak tahu rasanya diselingkuhin. Alhamdulillah, semoga gak akan pernah ngerasain. Ya semoga Rintik Seduh bisa jadi bentuk refleksi atau cerminan perasaan kalian, karena aku berusaha dengan sebaik mungkin untuk merefleksikannya.